Shalom peserta seminar yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita di pagi hari ini, haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Ya Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini kita akan mulai seminar hari yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Pastor Paulo. Mari kita siapkan seluruh hati kita dan kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari saya cepat kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita katakan pujian yang Yesus kau kekuatan di hidupku. Haleluya. Mari katakan Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Katakan takkan gentar, takkan gentar langkahku. Katakan kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama katakan lomba yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Mari katakan dengan iman, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi katakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari katakan Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Sebab kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku. Mari katakan lomba yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi katakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu peserta seminar, kita akan masuk dalam seminar kita di hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian Your Alpha and Omega. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bawa seluruh hati kami kepadamu Tuhan. worship you.
Mari sama-sama kita langi pujian ini. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you Haleluya. Kita akan memulai seminar hari kedua kita di hari ini dengan kasih Kristus. Ibu Pendeta Jace Nunumete akan membawa kita dalam doa di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih-Mu kami boleh ada dikumpulkan di tempat ini. Untuk terus diperlengkapi Tuhan. Menjadi alat di tangan Tuhan. Seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam pribadi kami. Kami terbatas Tuhan. Untuk mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan. Tetapi kami mempunyai satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, berkarya Tuhan. Di saat kami menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga dari mulai sampai pada akhirnya kami dapat mengerti bukan dengan kekuatan dan hikmat kami manusia, tetapi semata-mata dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, kami memberikan tempat bagi Engkau Allah Roh Kudus seluas-luasnya bekerja Tuhan saat ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan tolong hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk memberikan pelajaran bagi kami. Hikmat Tuhan terus ditambah-tambahkan dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap menerima pelajaran di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu peserta seminar dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan memulai seminar sesi pada hari yang kedua, sesi pertama di hari ini. Mari dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita sambut pembicara kita di hari ini, Pastor Paulo, untuk menyampaikan seminarnya di hari ini. Did you all sleep well? Yes. Huh? Pagi semuanya, Bapak Mama bagaimana tidurnya? Nyenyak? Oke ya, luar biasa. Jangan tidur hari ini ya. Right, so let's quickly go through the revision of yesterday ya. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang kita bahas kemarin.
So yesterday we talked about you have a spirit, Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang kita punya roh, you are a soul, kita punya jiwa atau pikiran, right? You have a soul, you live in a body. dan kita tinggal dalam tubuh. So which part of your spirit, soul, and body, which part goes to be with the Lord when you die? Jadi bagian mana dari tubuh kita, dari roh, jiwa, dan tubuh ini yang kalau kita meninggal langsung bersama dengan Tuhan? Which part? The body? Bagian mana? Does the body goes up? Apakah tubuh yang bersama Tuhan? Jiwa? Only jiwa, huh? Then your roh go where? Roh pergi mana? Jalan-jalan. Your spirit and your soul. Ya, jadi roh dan jiwa kita. Okay? Because in the book of Hebrews, Karena di dalam surat Ibrani, the Bible say, Alkitab katakan, in the book of Hebrews, the verse say, the word of God is sharper than a two-edged sword, splitting spirit and soul. karena di dalam surat Ibrani ayat mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan antara tubuh dan jiwa. Okay? You can find that, huh? Kita bisa temukan itu. I'll give you that verse too before we carry on. Because some of you are confused. Saya akan berikan ayatnya sebelum kita melanjutkan. Yesterday when I see some of you Kemarin pada saat saya melihat beberapa di antara saudara standing here, pada saat yang hadir, I'm not Holy Spirit, okay? ya saya bukan Roh Kudus, But I can see what goes through your mind sometimes. tapi terkadang aku bisa melihat apa yang sedang saudara pikirkan. Some of you sit down there like, Beberapa ada yang duduk sambil sambil apa? And then you want to ask a question, but you do not know how to even ask it. Dan saya merasa saudara mau bertanya, tetapi saudara tidak tahu bagaimana menanyakannya. Right? And then you like, if I write, how to write? Jadi kalau misalnya saya tanya dan menuliskannya, tapi apa yang mau saya tulis? So you don't write. Jadi akhirnya tidak jadi nulis. So you give me more job. Akhirnya memberikan saya pekerjaan tambahan. Why? Kenapa? I got to listen to God to talk to you. Saya punya alasan untuk biar Tuhan bicara kepada Anda. I got to put out your question, then I can answer the question. Ya. Hebrews chapter 4 verse 12. Jadi Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. I always struggle finding verses because I don't read verses. I just read the Bible. Okay, so Yes. forgive me. Saya kesulitan biasanya untuk menemukan ayat karena biasanya saya langsung baca seluruh Alkitab ya, tidak ayat-ayat tertentu. But in Hebrews chapter 4 verse 11 says, "Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience." Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Body is not mentioned there. Soul and spirit, of joints and marrow, is a discerner of thoughts and the intent of the heart. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. What happened to the body? Bagaimana dengan tubuh? So you are spirit, Jadi roh, you have a soul, kita punya jiwa, you live in a body. kita tinggal di dalam tubuh. Why does the word of God does not split between spirit and body? Why does it split from spirit and soul? Tapi kenapa firman Tuhan katakan di sini tidak memisahkan roh dan tubuh atau jiwa dan tubuh? Why? Kenapa? Because a true, and this is why many even pastors don't understand, a true born again believer Ini yang bahkan banyak pendeta tidak mengerti karena orang yang lahir baru, yang benar-benar lahir baru, any true born again believer
is not concerned about the outside behavior. They are concerned about the inside change. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang di luar, tetapi hal-hal perubahan yang ada di dalam. You understand? God is more concerned about the changes on your inside, not your behavior on the outside. Jadi Allah lebih memperhatikan tentang perubahan yang ada di dalam diri saudara, bukan yang ada di luar diri saudara. And that is why many Christians are frustrated. Ya, makanya nggak heran banyak orang Kristen yang akhirnya frustasi. Why? Kenapa? Because the churches teach them, this is how you should behave. So they only follow a certain pattern. Okay, God created them to be sons. You make them robots. Karena gereja-gereja itu yang mereka ajarkan kepada orang percaya bahwa kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Karena mereka dirancang untuk jadi seperti robot. Why? Kenapa? When Jesus saved the multitude, He never said, okay, all of you change clothes, you all must talk like that, you all must not, Jesus never do that. Pada saat Yesus berkata kepada orang banyak, Yesus tidak mengatakan, oh kamu harus ganti pakaian ini, kamu harus itu. Right? Betul? He allowed them to be exactly the way they are. Jadi Tuhan mengizinkan mereka menjadi diri mereka sendiri. What do we do in churches? Tapi apa yang kita lakukan di gereja? Nothing wrong with uniform, nothing wrong. Tidak salah ya dengan uniform ya. Okay? Dengan seragam itu tidak salah. But the way we teach them is how they must speak like that. They must say, Puji Tuhan. Inside they are feeling terrible. Tapi cara kita mengajarkan mereka, kita kadang, kamu harus bicara caranya seperti ini, bertindak seperti ini. Di dalam mereka sangat terbeban. So whenever you ask them, apa kabar? Oh, luar biasa. Inside mau mati. Jadi setiap kali kita tanya mereka, bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa. Tapi di dalam, Huh? True or not? betul tidak? So why do we allow our churches to live like hypocrites? Lalu kenapa kita mengizinkan gereja kita hidup seperti orang yang munafik? A church Di dalam gereja is a place adalah tempat where people orang-orang can come to be real. ya untuk datang seperti apa adanya. They fail. Ya, tapi gagal. They are sick. Ya, mereka sakit. They have wrong thinking. Ya, mereka mempunyai cara pikir yang salah. And they come to church Dan mereka datang ke gereja to get a touch from God. supaya mereka dapat jamahan Tuhan. But you know what pastors and churches do? Tapi sayangnya, tahu nggak apa yang pendeta dan gereja lakukan? You must change before you come in. Mereka selalu katakan, kau harus berubah sebelum datang. It's like coming to God, and before you come to God, you must clean yourself and then you come to God. Sama seperti, sebelum datang kepada Tuhan, kamu harus bersihkan dirimu sendiri baru datang kepada Tuhan. Then if you can clean yourself, you don't need to come to God. Kalau kita memang bisa membersihkan diri sendiri, kita nggak perlu datang kepada Tuhan. Amen? Amin. All of us are sinful. Ya, memang kita semua adalah orang yang berdosa. That's why Jesus came to die for all of us. Itu kenapa Tuhan datang untuk mati bagi kita. Clear? Jelas? So if you are broken, Jadi kalau kita di sini kondisinya rusak, you are messed up in your mind, ya kita kacau di dalam pikiran kita, your behavior is not perfect, tingkah laku kita tidak sempurna. welcome to God's family. Selamat datang di keluarga Allah. Why? Kenapa? Because only in Christ Karena hanya di dalam Kristus that your life can change. hidup saudara bisa berubah. If you can change your own life, you don't need Jesus. Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri, kita nggak butuh Kristus. So every day, Setiap hari. on the first day I came, I had as I was sitting down with Hassan and Peter, we were talking, and we were talking about how to become to God. Jadi hari pertama ya saya datang di sini, saya duduk dengan Pastor Hasan, dengan Peter di sana dan kami ngobrol tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan. And I said this, Dan saya katakan seperti ini. all of us, no matter how old we are, we need to come to God as a little child. Jadi siapapun kita, bahkan kita orang yang sudah berumur tua, kita harus datang kepada Tuhan seperti anak kecil.
Doesn't matter how many years you have been in ministry. When you come to God, you must come like a little child. Jadi seberapa tahun pun kita sudah terlibat di dalam pelayanan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang seperti anak kecil. You know how I see myself every time I come to God? Tahu nggak bagaimana saya melihat diri saya setiap kali saya datang kepada I Tuhan? don't see myself as a teacher. Saya tidak melihat diri saya sebagai seorang guru. I don't see myself as a missionary. Saya tidak melihat diri saya sebagai seorang misionaris. I see myself as a little boy Tapi saya melihat diri saya sebagai anak kecil. sitting on my father's lap. Duduk di kaki Bapa. All of us. Setiap kita. Now, on earth, Sekarang di dunia ini, so Peter asked the question. ya saya tanya kepada Pastor Paul. So, Pastor, but the Bible say, can you lower my volume? A lot of echo coming back. Why volume lower down a bit? Thanks. Peter asked, but Pastor, the Bible say, we must be like father of the faith, we must be matured Christian. Ya, lalu saya tanyakan ke Pastor Paulus, tapi Rasul Paulus, bukannya kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, harus jadi bapak rohani? Correct? Do we have father of the faith on earth? Apakah kita punya bapak rohani? Yes. Yes. We respect people who are older than us, who are more experienced in the word. We respect them as spiritual leaders. Ya pastinya kita menghormati orang yang sudah lama di dalam pelayanan, ya yang sudah terlibat. Kita memang menghormati mereka You understand? sebagai bapak rohani kita. We respect pastors, leaders, people who are very strong in the word. We respect them where we can draw from them. Yes. Ya kita menghormati mereka seperti pendeta, pemimpin rohani, ya sebagai bapak rohani, ya kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. But so, like for example, Ya contohnya, Peter will see me as a mature Christian. ya saya melihat Pastor Paul seperti orang Kristen yang sudah dewasa. Okay? I'm not his spiritual father. Saya bukan bapak rohaninya dia. You understand? I'm not. Okay? I'm not your spiritual father. Saya bukan bapak rohani. You know why? Tahu kenapa? I don't want to be your spiritual father. Saya tidak mau jadi bapak rohani. But so Peter will come to me with questions of the Bible. Ya, saya datang kepada Pastor Paul dengan pertanyaan-pertanyaan dalam Alkitab. Why? Kenapa? So because he see me as a mature, Karena saya melihat Pastor Paul itu sebagai orang yang dewasa. somebody who knows the Bible better than him. Ya, seseorang yang tahu Alkitab lebih baik dari saya. Understand? Ya, mengerti, On saudara? earth, Di dunia ini, I am fathering him. ya saya membimbing dia, membapai dia. Okay? On earth. Di dunia ini, On earth. I teach him. saya mengajarkan dia, I guide him saya menuntun dia, in the word of God. ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Understand? Ya, But when all of us, when we come to God, we must come as little children. tetapi setiap kita kalau misalnya datang kepada Bapa, kita harus melihat diri kita sebagai anak kecil. Why? Kenapa? Because everything you know Segala sesuatu yang kita tahu compared to God dibandingkan dengan Allah is nothing. tidak ada apa-apanya. If you come to God, wow, I know a lot of the Bible, I know a lot of revelation, I come to God, wow, God, you think you equal to God? Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, oh aku tahu banyak tentang Alkitab, aku tahu banyak tentang pewahyuan. Apakah saudara berpikir saudara itu sama dengan Tuhan? Cannot. Ya tidak So we bisa. must come. You want to always receive from God, you must come like a little child. What does a little child do? Papa, mommy, give me. I eat. Give me, I eat. So all I do is I receive and I receive. Why? Because I always see myself as a little child sitting on the Father's lap. Jadi setiap kali dalam hal kita datang kepada Tuhan, kita harus punya sifat sebagai seorang anak kecil yang duduk di pangkuan Bapa, yang mengharapkan untuk menerima apa yang Bapa kasih kepada kita. And all of us, Dan setiap kita, when we were young, pada saat kita muda, whichever part of the world you come from, bahkan dari belahan dunia manapun kita berasal, we sat on our father's and mother's lap, letting our father and mother feed us, correct? ya kita tetap juga sebagai anak kecil akan duduk di pangkuan Bapa Mama kita dan mengizinkan mereka memberi makan kita. Correct? Betul? So, see yourself as a little child
on the Father's lap. Jadi lihatlah diri kita sebagai anak kecil di pangkuan Bapa. I just share with you the secret to live long life looking young. Jadi saya sedang membagikan kepada saudara rahasia bagaimana hidup terus awet muda. I got no time to put cream. I got no time to go Korea. No time. Saya tidak punya waktu ya untuk taruh krim kayak gitu atau operasi muka kayak orang Korea. Yesterday, when I finished the teaching, I go to my room, I change clothes, I lie down. I sleep. Jadi kemarin habis ngajar, saya masuk ke ruangan saya, kamar saya langsung berbaring dan tertidur. Then Pak Hassan came because he bought apple for me. I wake up, I took the apple, thank you, put down, sleep. Dan akhirnya Pastor Hasan datang membawa buah apel, lalu saya ambil buah apelnya dan saya kembali masuk dan tidur kembali. We must come, if you are always at peace with God, Jadi kalau kita terus memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, berdamai dengan you have Tuhan. done everything you can in the best of your ability for God. When you sleep at night, it's peaceful. Jadi pada saat kita melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang dari Allah untuk Tuhan, sehingga pada saat malam hari kita tidur, kita akan tidur dengan damai sejahtera. Understand? Ya, mengerti. Some people got a lot of money, cannot sleep. Ya, bahkan ada beberapa orang yang punya banyak uang tetapi tidak bisa tidur. Some people no money, also cannot sleep. Beberapa orang yang nggak punya uang juga nggak bisa tidur. Right? Those who got no money think how to get money. Yang nggak punya uang berpikir, oh bagaimana bisa dapatkan So uang. cannot sleep. Ya, jadi nggak bisa tidur. Those got a lot of money, cannot sleep. Yang punya banyak uang juga nggak bisa tidur. Why? Kenapa? They worry, who's going to steal my money? Jangan-jangan dia mau ambil uang saya. Siapa yang mau curi uang saya? So the best is, Jadi yang terbaik adalah don't worry. ya, jangan khawatir. Right? Okay, so understand, Jadi mengerti Bapak Mama? when you go to heaven, Pada saat kita ke surga, it's only your spirit and your soul. jadi hanya roh dan jiwa kita. Your spirit is perfectly safe. Ya, dan roh kita sudah diselamatkan. It's your soul Nah, jiwa kita is being judged. itu yang dihakimi. Because your soul is where your emotion, your imagination, your intellect, your memory, very good, and your will. That is what is being judged. Karena jiwa kita di dalamnya termasuk ada yang kehendak kita yang dipengaruhi oleh ada ingatan kita, imajinasi kita, pengetahuan kita, ya, pengetahuan kita. Just lower the high and the mid, because thanks. All right, so let's go back to this. Jadi kita kembali ke pembahasan kita. What is Romans about? Jadi kitab Roma berbicara tentang apa? Satu kali ya. Tiga kali out. No lah, joking. Romans talks about salvation. Jadi Roma berbicara tentang So keselamatan. today, Jadi hari ini I'm going to use Romans. saya akan memakai surat Roma ini. After we finish it, I'm going to use Romans as an example how you read your Bible for the next 10 months from Romans to 2 Thessalonians. Jadi saya akan memakai surat Roma sebagai contoh bagaimana cara saudara membaca Alkitab saudara dari Roma sampai 2 Tesalonika sampai bulan Juni nanti. Okay? Alright, I'm going to give you an example Saya akan memberikan sebuah contoh by using some of the scriptures. dengan memakai beberapa ayat firman Tuhan. Alright? This is to help you. Ini untuk menolong saudara. Again, nobody is going to check on you. Jadi sekali lagi tidak akan ada yang memeriksa saudara, ngecek saudara. Alright? At the end, by 1st July, how you see your life, you will know whether you yourself do it yourself. Jadi pada akhirnya di awal bulan Juli tahun depan saudara yang akan melihat sendiri baik saudara melakukannya atau tidak. Okay? But I must give you an example how you look into that. Tapi saya akan memberikan contoh bagaimana saudara melihat sampai di sana. Okay? Clear? Alright? Don't give you example, I'm not sure how to do. So better give you an example, yeah? Yes, So saya- Romans talk about salvation. Ya, jadi Roma berbicara tentang keselamatan.
1 Corinthians. So after you are born again, do you have sin? Setelah saudara lahir kembali, apakah saudara tetap bisa jatuh dalam dosa? Ada ya? How many of you born again for more than 10 years? Put up your hand. Ada nggak di sini yang sudah lahir baru selama 10 tahun? Sudah 10 tahun? Udah? Lebih dari 10 tahun ada? Some of you dare not put up your hand. Right? Betul? So after 10 years of being a Christian, do you still sin? Setelah 10 tahun sudah lahir baru jadi orang Kristen, apakah tetap berdosa? Ada ya? Ada. All of us sin. Ya, ada ya, setiap kita jatuh dalam dosa. Don't worry whatever title they call themselves, okay? Ya, jangan takut ya, apapun panggilannya mereka, cara mereka memanggil kita. Pastor, Ada pendeta, pastor penuh, ya, pendeta senior, pastor overflow, pendeta berkelimpahan, bishop, ya bishop, apostle, ya rasul, all sin. semuanya berdosa. Okay? Don't worry, alright? Ya jangan khawatir. Title lah. Itu hanya sebutan saja. Title means nothing. Ya sebutan itu, gelar itu tidak ada apa-apanya. Understand? Respect the person, yes. Hormati pribadinya, ya harus. But respect the title, no. Tapi respect gelarnya, jangan. Why? Because the title means nothing. Karena gelar itu tidak ada apa-apanya. It's your inside that is real. Tetapi yang di dalam itu yang luar biasa. So if you don't respect me, Jadi kalau saudara tidak menghormati saya, it's okay. tidak apa-apa. I don't live in your house. Saya tidak tinggal di rumah saudara. So all of us still sin, correct? Ya setiap kita bisa tetap buat dosa. Right? What is the answer to that? Jadi bagaimana jawabannya untuk hal itu? What's the answer to our sin? Bagaimana jawabannya untuk kita pada saat kita berbuat dosa? Holy Communion. Perjamuan kudus. Why? Kenapa? It reminds us of the finished work of Jesus. Karena itu mengingatkan kita tentang pekerjaan yang Yesus sudah selesaikan. And you don't need to come to church to take communion. Nah, jadi kita betulnya nggak butuh pergi ke gereja untuk perjamuan kudus. You can take communion by yourself. Kita bisa perjamuan kudus diri kita sendiri. You don't need a pastor, a reverend, a penuh, a overflow to help you take communion. No need. Jadi kita betulnya nggak membutuhkan pendeta untuk menolong kita mengambil perjamuan kudus. All you need to do, take a piece of bread, Yang kita perlu lakukan, kita ambil sepotong roti, take some grape juice. kita ambil jus anggur. If you don't have grape juice, orange juice also can. Bahkan kalau misalnya tidak ada jus anggur ya, Okay. jus jeruk juga bisa. But don't do this, Tapi jangan Don't lakukan. take a small piece of bread Jadi ambil potongan roti and a whole bottle of wine. dan satu botol anggur, jangan ya. Why you laugh so loud? You drink right? Kenapa Kamu Bapak lah, tertawa? aku tahu. So take the cup. Ya kita ambil gelasnya. Don't think about yourself. Jangan pikirkan tentang diri kita. When you take the bread, Pada saat kita ambil itu roti, Jesus say this, Yesus jelas katakan seperti ini. eat this bread, Makan roti ini, it's my body. inilah tubuhku. Remember him. Ingat dia. Remember you for what? Kalau ingat saudara untuk apa? You remember yourself for what? Kalau kita waktu mau ambil perjamuan ingat diri sendiri untuk apa? You look at yourself in the mirror, Kalau kita lihat diri kita di kaca, you see all your sin. karena yang akan kita lihat semua dosa-dosa kita. Lying, Berbohong, cheating, ya menipu, hypocrite, ya munafik, greed, ya rakus. right? So when you take the bread, Pada saat kita close your eyes, makan roti, ambil roti, tutup mata, look up to heaven, lihat ke surga, see Jesus lihat Yesus sitting at the right hand of the Father. duduk di sebelah kanan Bapa, See yourself lihatlah diri kita in Jesus. di dalam Yesus. Say, Lord, Tuhan, you said, ya Engkau katakan, when I take the bread, pada saat aku mengambil roti ini, I remember you. aku mengingat Engkau. And you eat the bread. Dan kita makan itu Simple roti. as that. Sederhana saja seperti itu. If you're sick, Ya pada saat kita sakit, take the bread. ambil rotinya, Lord, Tuhan, you Engkau are totally whole, sepenuhnya ada dalam Engkau, kepenuhan ada dalam Engkau. totally healthy. Kesehatan sepenuhnya ada dalam Engkau.
I'm in Christ. Dan aku di dalam engkau, dalam I Kristus. remember you. Aku mengingat engkau. I eat. Makan. You understand? Ya, mengerti saudara? No such thing as before you take the bread. Ya, tidak ada yang namanya sebelum mengambil roti. Church. Ini gereja ya biasanya. Let us come to the Holy Communion. Marilah kita datang ke perjamuan kudus. And before you eat the bread, Dan sebelum kita makan roti, you must remember engkau harus mengingat, to confess your mengaku sin. dosa-dosamu. Where is it in the Bible? Di mana ada di Alkitab dikatakan seperti itu? Show me where in the Bible. Ada yang bisa tunjukkan kepada saya di mana Alkitab mengatakan seperti itu? Even Jesus never say remember your sin. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan ingatlah dosamu. You remember your sin for what? Ingat dosamu untuk apa? Oh, see? Some of you don't know. Lihat. You mean all the while in church, salah. Crucify the pastor. Berarti pendeta bilang bahwa apa yang kami lakukan di gereja salah. Salibkan dia. When you take the cup, Ya, pada saat kita mengambil Close your eyes. cangkir, close your eyes. cawan itu kita tutup mata. Look up to Jesus. Kita lihat Yesus. Say, Jesus, Katakan Yesus, your blood, darahmu wash me clean. ya, membersihkan, menyucikan dosaku. Wash me so clean Ya, membasuh dosaku that the bersih. Holy Spirit can live in me. Sehingga Roh Kudus bisa hidup di dalamku. And then take the cup. Dan minumlah anggurnya. That's all. Ya, itu saja. How simple is that? Sederhananya seperti itu. Church, Ya, gereja, religion, ya, keagamaan make it complicated. membuatnya sangat complicated, sangat sulit. I do not know how to complicate things. Ya, saya tidak mau mempersulit segala sesuatu. Anything that is complicated, not from God. Ya, apapun yang dipersulit itu bukan dari Tuhan. Anything that is complicated, not from God. Ya, sesuatu yang sangat-sangat dipersulit itu bukan dari Tuhan. If you don't understand, Kalau saudara tidak mengerti, ask the Holy Spirit. minta Roh Kudus. If the Holy Spirit don't tell you, Kalau Roh Kudus tidak memberitahukan kepada saudara, it's okay. tidak apa-apa. She said, Lord, I just believe you. Tuhan, aku hanya mau percaya kepadamu. The understanding will come later. Ya, dan pengertian datang nantinya. Understand? Ya, Faith. Mama? Iman Do not need your understanding. tidak membutuhkan pengertian saudara. Faith Iman needs your obedience. memerlukan ketaatan saudara. All your understanding, but you don't obey. What's the point? Ya, kalau misalnya saudara bisa mengerti semuanya tapi tidak mau mentaati, poinnya apa? No use. Ya, akhirnya tidak berguna. Correct? Betul? Wow, I understand. Have you ever seen doctors? Ya, contoh, saya mengerti. Apakah saudara pernah melihat seorang dokter? Have you seen doctors? Ada yang pernah datang ke dokter? You go and see about your lung. Ya, contoh, kita punya masalah di paru-paru kita. Wow, my lung painful. Oh, aduh, aku punya sakit di paru-paru. So the doctor say, X-ray. Oh, you smoking, right? Dan dokter bilang, oke, kita buat X-ray. Wah, pasti Anda merokok. Yeah. Iya. Smoking lah. Now you got lung cancer. Oh, ini Anda merokok, makanya Anda punya kanker paru-paru. And you know what happened after that? Tahu apa yang terjadi setelah itu? Doctor go outside smoke himself. Dia sendiri keluar ruangan dan dia merokok juga. Policeman. Contoh, Pak Polisi. Policeman supposed to catch thief, right? Ya, contohnya Pak Polisi harusnya menangkap pencuri. What happened if the policeman is the thief? Bagaimana kalau misalnya pencurinya adalah Pak Polisi sendiri? Recently in Jakarta, right? Ya, baru-baru di Jakarta, The police chief killed their own bodyguard. ya, kepala polisi membunuh pengawalnya sendiri. Correct or not? Betul tidak? Huh? Correct or not? Is it? Betul, The ya. commissioner or some general, Yeah. police general, Yeah. killed their own because of suspect having affair with the wife. Or Ya, kita tahu ya kasusnya akhirnya ya udah punya perselingkuhan dengan istrinya. we know more about all those things than the Bible. No? Kita malah lebih tahu ya hal-hal itu lebih dari kita tahu Alkitab. So we have sinned, Ya, kita tetap jatuh dalam dosa. right? Don't judge anybody. Jadi jangan hakimi orang lain. If you have sinned, Kalau kita punya dosa,
if you have sinned. Kalau kita jatuh dalam dosa Really struggling with sin. dan kita betul-betul bergumul atas dosa kita, You need at least 4 very close friends that you can confess your sin to. jadi kita harus memiliki 4 teman yang sangat dekat dengan kita yang kita bisa mengaku dosa kita. I have more than 20 Ya, saya punya lebih dari 20 orang. around the world. Ya, keliling dunia, seluruh dunia. One of my friend mother just passed away. Salah satu dari teman saya itu mamanya baru meninggal dunia. I just came back from Medan Saya baru kembali dari Medan to Singapore on Sunday night. ya di Minggu malam. Right? Sunday night, Monday morning he called me. Jadi Senin pagi dia menelepon saya. He's the only son Ya, dia satu-satunya anak tunggal. or only child, yeah? Ya, dia anak tunggal. He called me and then he's crying. Dia menelepon saya dan dia menangis. Bro, Oh saudara, and he can't talk. I'm like, he never called me in the morning. ya dia biasanya tidak pernah menelepon saya di pagi hari. Dia menelepon tapi tidak berbicara. And I said, what happened? Lalu saya katakan, apa yang terjadi? He said, my mother passed away. Oh, mama saya meninggal dunia. His father passed away many years ago. Kalau yeah? ayahnya sudah meninggal lama. Then he's trying to ask question. Dan dia mulai bertanya. I said, don't talk. I'll come down to your house now. Don't talk on the phone. I'll come down now. Lalu saya katakan, jangan berbicara apa-apa. Saya yang akan datang ke sana. This is just last Monday. Ya, ini terjadi minggu lalu. Senin lalu. Before I fly into, Monday, the next Monday I fly here. Okay? Ya, dan hari berikutnya saya terbang ke sini. The whole few days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday I rest. Saturday we went to scatter the ash. The whole time I'm with him. Ya, jadi selama waktu itu saya bersama dengan dia. So I got no time to rest. Ya, saya tidak punya waktu untuk beristirahat. That's why this nose not working. Itu makanya hidung sebelah kiri saya tidak bekerja. You know, I know everything about this friend of mine. Ya, saya tahu segala sesuatu tentang teman saya ini. You know why? Tahu kenapa? We've been friends for 30 years. Saya sudah berteman dengan dia selama 30 tahun. When I know him, Pada saat saya mengenal dia, he's 16 years old. dia masih umur 16 tahun. He's 46 now. Sekarang dia 46 tahun. He will call me. Ya, dia menelepon saya. I was 32 years old when I was his leader. Dan waktu itu saya 32 years old. I was 32. 32 tahun waktu itu. He was 16 years old. Dia masih 16 tahun. Now he's 46. Sekarang dia 46 tahun. I'm 61 going 62. Dan saya 61 berjalan ke 62. 30 years. We know each other, a group of us. We know each other everything, our good, our bad, our rubbish, our sin, our victory, our failures. Jadi selama 30 tahun kami teman sangat dekat. Jadi kami tahu semuanya, kebaikan kami, keburukan kami, hal yang buruk tentang kami. I can tell them everything about my life. Saya bisa memberitahukan segala sesuatu tentang hidup saya kepadanya. My struggle, Ya, pergumulan saya, my temptation, pencobaan saya, godaan my saya, weakness. kelemahan saya. And we still love one another. Dan kami tetap bisa mengasihi satu sama lain. Too many of you Ya, banyak di antara kita. don't have such friends. Ya, kita nggak punya teman yang seperti itu. Why? Kenapa? Jaim, Ya, jaim. jaga image. Jaga. You dare not let people know your weakness. Kita nggak mau mereka lihat kelemahan kita. You dare not let people know your failures. Kita nggak mau orang lihat kegagalan kita. And you cannot be real. Dan akhirnya kita nggak bisa jadi nyata diri kita. And if you cannot be real, Dan kalau kita nggak jadi diri sendiri, you will always be a hypocrite. akhirnya kita bertingkah seperti munafik. I told you I'm not here to make you comfortable. Saya beritahukan kepada saudara, saya datang ke sini untuk tidak membuat saudara nyaman. Why? Kenapa? If you really want to grow, Karena kalau kita mau bertumbuh, you must get rid of all the weeds. kita harus singkirkan itu semua yang merintangi. Kotoran tadi. Start today.
Ya, mulai dari hari ini. Find somebody. Ya, temukan You know- seseorang. You know, my wife knows me inside out. Ya, istri saya itu tahu pribadi saya dalam dan luar. Literally inside out. She knows when I'm tempted. She knows when I tell lie. She knows everything about me. Jadi dia betul-betul tahu tentang saya. Dia bahkan tahu di saat saya tergoda, ya pada saya berbohong, dia betul-betul tahu semuanya tentang saya. She is my best friend. Dia teman baik saya. She's of course my wife. Of course she's my Oh wife. ya, tentu saja dia istri saya. Wait. Belum tambah minyak. She knows everything about me. Jadi dia tahu segalanya tentang saya. Pak Hasan met my wife before Ya, Pak Hasan, Pastor Hasan sudah bertemu dengan istri saya last year, ya tahun lalu. and you ask him, Ya, saudara bisa bertanya dengan Pastor Hasan. my wife don't talk. Ya, istri saya itu tidak berbicara banyak. She will sit down there and be quiet. Dia akan duduk di sana dan diam saja. But when we go back to the room, Tetapi pada saat kami kembali ke ruangan kamar, I kena my ear to go. saya yang kena ya, telinga saya sakit. You anyhow say things. That's why I never let my wife see my recording. Ya, itu makanya saya tidak pernah izinkan istri saya melihat rekaman saya. But you need to find at least 4 friends. Tapi saudara, saya sarankan untuk menemukan 4 teman. Pastors, Pendeta, you need this ya pendeta bahkan membutuhkan hal ini. more than anybody else. Bahkan lebih dari orang lain. Pastors need this. Ya, para pendeta membutuhkan ini. Understand? Ya, Any leader semua pemimpin who doesn't have a team yang nggak mempunyai sebuah tim that they can be so close together yang bisa saling dekat satu sama dengan yang lain, is a failure. pasti akan gagal. No, already a failure. Ya, dia gagal. You know, anytime I pick up a phone, Ya, setiap kali saya mengangkat telepon saya, anytime I pick up a phone setiap kali saya mengangkat telepon and I don't have money, dan saya tidak punya uang, let's say I'm in Indonesia right now in Ambon, ya, contoh saya di Ambon, and I pick up a phone, saya angkat telepon saya, and I call my friends that are close to me. dan mereka itu teman-teman dekat saya, Instantly, ya, secara langsung, I can ask for 10 juta, that 10 juta will be in my account. saya minta 10 juta dan 10 juta akan datang. Why? Kenapa? Because they know that I will pay him back. Ya, karena mereka tahu saya akan membayar mereka kembali. When I say I'll pay back, means I'll pay back. Pada saat saya katakan saya akan bayar kembali, pasti saya akan bayar kembali. Your word Kata-kata kita, and your life kehidupan kita, must be one and the same. ya harus sejalan. Then there is power. Dan itu akan ada kuasa. If you say one thing, Kalau kita berkata hal yang lain, satu do hal, another thing, tetapi melakukan hal yang lain, even you yourself don't trust yourself. bahkan diri kita pada akhirnya tidak mempercayai diri kita sendiri. Painful, but important. Menyakitkan tetapi itu penting. And therefore, we come to 2 Corinthians, Jadi kita melanjutkan di 2 Korintus, who talks about the new creation. berbicara tentang ciptaan yang baru. Always remember, you are no longer an old creation. You are a new creation. Ingat selalu bahwa kita tidak lagi ciptaan yang lama, tetapi kita adalah ciptaan yang baru. Baru. The old has passed away. Yang lama sudah berlalu The new has come. dan yang baru sudah datang. Why do you call yourself a new creation but still live in the old style? Lalu kenapa kita menyebut diri kita ciptaan baru tetapi kita hidup di kehidupan yang lama? We call that confusion. Itulah yang kita sebut dengan kebingungan. New creation. I'm a new creation. Ya, ciptaan baru, aku ciptaan yang baru. But you live here. Tapi kita tetap hidup di sini. So you not even, you cannot even walk. You cannot even walk properly. Ya, bahkan kita nggak bisa jalan dengan baik. True or not? Betul tidak?
Either you're a new creation Ya, jadi pilih entah saudara milih sebagai ciptaan baru or your old creation. atau kita ciptaan yang lama. You cannot be half new, half old. Jadi saudara tidak bisa di setengah-setengah, setengah di yang baru, setengah yang lama. So if you half new, half old, when you die, which one go to heaven? Jadi kalau kita setengah baru dan lama, kalau kita mati, yang mana yang pergi ke surga? The new one. The new one, then the old one stay here. But part of the half of you stay here, then the other half, then God see you. Hey, you who? Jadi bagaimana kalau misalnya kalau setengah saja yang naik, Tuhan lihat saudara, saudara setengah saja. And therefore you come to Galatians. Dan akhirnya kita lanjut ke Galatia. If you preach the law Pada saat kita mengajarkan hukum Taurat, and you keep preaching the law, dan kita terus-menerus mengajarkan hukum Taurat, you want to see your members keep sinning, just keep preaching the law. ya, kalau saudara mau terus melihat jemaat saudara terus buat dosa, teruslah ajar hukum Taurat. Because preaching the law Karena mengajarkan, mengkhotbahkan hukum Taurat, give them the power to sin. memberikan mereka kuasa untuk berdosa. Very simple, huh? Sangat sederhana. I just do this. Don't tell lie, huh? Don't tell lie. Don't tell lie. Contoh saya katakan Don't tell seperti ini. Jangan berbohong ya. Jangan berbohong. Ingat, jangan berbohong. You know what? You know where's the focus? Tahu nggak di mana fokusnya? Where's the focus? Di mana fokusnya? Lying. Berbohong. You said, if you want people to stop lying, stop stealing, stop being jealous, look at Jesus. Look at Jesus. Look at Jesus. Look at Jesus. Jadi kalau kita mau seseorang untuk berhenti berbohong, ya untuk berhenti mencuri, berhenti untuk menghakimi, katakan kepada mereka, lihat Yesus, lihat Yesus, lihat Yesus. Don't worry. Jangan khawatir. Don't worry, huh? Jangan khawatir ya. Don't worry. Jangan khawatir. Don't worry, huh? Jangan Worry khawatir. is sin, huh? Khawatir itu dosa. What happened? Apa yang terjadi? You worry. Dia akan khawatir. Because you're focusing on the worrying. Karena kita fokus berpusat kepada kekhawatiran itu. But if you said, look at Jesus, Tapi kalau kita katakan, lihatlah Yesus seated at the right hand of the Father. yang duduk di sebelah kanan Bapa. What happened? Apa yang terjadi? Where's your worry? Di mana akhirnya kekhawatiran kita? No longer there. Tidak ada lagi di sana. Where's your lying? Di mana kebohongan kita? No longer there. Tidak ada lagi di sana. So if you focus on the law, Jadi kalau kita fokus kepada hukum Taurat, you give people the power to sin. saudara memberikan orang kuasa untuk tetap buat dosa. Listen, pastors. Ya, dengarkan para pendeta. Listen carefully. Ya, kita dengarkan baik-baik. If you're a pastor Kalau kita seorang pendeta and you're preaching, dan kita berkhotbah, or you're a home cell leader, atau kalau saudara adalah pemimpin kelompok sel, any kind of leader, apapun bentuknya, kepemimpinan apapun, be careful hati-hati what you teach your people. apa yang kita ajarkan kepada jemaat kita. Because Karena the Bible tells us Alkitab memberitahukan kepada kita, people who teach orang yang mengajar are judged 2 times. akan dihakimi 2 kali. You teach wrongly, Ya, saudara mengajar yang salah, you'll be surprised. saudara akan kaget. You look at, when you go to heaven, Pada saat saudara nanti pergi ke surga, you will see your members getting reward. saudara akan melihat jemaat saudara dapatkan upah. And you say, they didn't do anything for the church. Dan saudara katakan, mereka kan gak buat apa-apa untuk gereja. How come God reward them? Bagaimana Tuhan bisa memberikan mereka upah? I served church 45 years. Saya melayani Tuhan 45 tahun. I got no reward. Tapi aku tidak dapatkan upah apa-apa. Be careful what you teach. Ya, hati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Understand? Ya, paham Bapak? Have you heard about the preacher, the pastor, and the taxi driver? Pernah nggak dengar cerita tentang pendeta dan supir taksi? Have you heard about that story? Pernah dengar sebuah cerita tentang pendeta dan supir taksi? Taxi driver Ya, supir taksi, is a member of the church. ya jemaat dari gerejanya dia. The pastor. Ya, pendeta ini. Every Sunday the pastor preach. Ya, setiap minggu pendetanya khotbah. Every Sunday Setiap minggu. the taxi driver sleep. Dan supir taksinya itu tertidur. The one Sunday, Jadi sewaktu-waktu di hari minggu, the pastor get angry. pendetanya marah. He says this,
Dia katakan seperti ini. Who wants to go to hell? Stand up. Siapa yang mau pergi ke neraka berdiri? He shout, huh? Karena dia kaget. Who is the one? Dia teriak. Who wants to go to hell? Stand up. Siapa yang mau pergi ke neraka berdiri? So the man sleeping, right? Yang tidur ini, ya super tax yang tidur ini, Suddenly, stand up. Oh, stand up. dia kaget dan he dia stand up. berdiri. Now everybody look at the taxi driver. Jadi semua orang melihat di supir taksi ini. So the taxi driver look at the pastor laugh. Dan supir taksi lihat ke pendeta dan pendeta tertawa sambil geleng kepala. The taxi look at the pastor. Everybody sitting except him and the pastor. Ya, akhirnya semua lihat, yang lain lihat supir taksi lihat pendetanya. Say, Pastor, Pak pendeta, I don't know why you asked me to stand up. dia bilang, saya tidak tahu apa yang kau minta, kenapa saya berdiri. But in the whole church, Tetapi yang lainnya semua, only you and I standing up. hanya kau dan saya yang berdiri. Well, now then you get the joke. Kita akhirnya ya bisa bercanda. Okay, so Ephesians. Ya kita akhirnya lanjut ke Efesus. How do we focus? Ya, bagaimana kita bisa berfokus? Don't focus things on earth. Ya jangan fokus di dunia ini, Focus things in heaven. tapi fokuslah tentang hal-hal surgawi. You are seated with Christ. Kita duduk bersama Kristus. You are blessed with every blessing. Ya kita diberkati dengan segala berkat. Understand? Ya. Philippians. Filipi, When you give, pada saat kita memberi, I teach you yesterday how to give, right? ya saya mengajarkan kepada saudara semua bagaimana cara memberi. I give on Sunday. I give on Saturday. Ya saya sudah saya persiapkan di hari Sabtu Sunday ya, dan minggunya, is only the hasil. dan itu hanya hasilnya. Understand? The preparation is on Saturday night. Tetapi Preparation. persiapannya itu di Sabtu. Kura masara bakaraya. Why you all laugh? You all come on. Poor thing, you know, he got to listen, then got to translate. You all sit down there. Remember that when you struggle in life, Ingat pada saat kita bergumul dalam kehidupan kita, that God is able to do everything through your life. Allah sanggup melakukan banyak hal melalui kehidupan kita untuk hidup kita. Listen, Dengarkan, God don't need your money. Tuhan tidak butuh uang saudara. God needs your heart. Tuhan butuh hati saudara. You don't worry if you have no money. Jadi jangan terlalu khawatir pada saat saudara tidak punya uang. When I started the ministry, I got no money. Ya, pada saat saya memulai pelayanan, saya tidak punya uang. In the year 2000, Ya, itu di sekitar tahun 2000. I never stop ministry and go back to work. Ya, saya tidak pernah berhenti pelayanan dan mulai kerja. Understand? Ya, paham Bapak Mama. Let God take care. Dan Tuhan akhirnya menyediakan semuanya. If you really believe what you're doing is for God, Kalau saudara yakin bahwa yang saudara lakukan itu untuk Tuhan, then let God take care of it. dan Tuhan yang akan mempedulikan saudara. Clear? Understand? And God will supply all your needs. Dan Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. All your needs. Semua yang kita butuhkan. Think about this. Let me ask you this question. Ya, kita pikirkan tentang hal ini. Saya ingin tanyakan satu pertanyaan pada saudara. Some of us, Beberapa di antara kita, through our hard times, ya di tahun-tahun yang sulit bagi kita, you look at the economy. ya kita lihat perekonomian, Economy good, ya pada saat perekonomian baik, economy bad. ada perekonomian yang buruk. Indonesia went through the 1997 crisis, right? Asian crisis, Di 1997 kita mengalami krisis moneter. right? The 2008 crisis also, Ya, dan 2008 juga kita mengalami krisis. correct? Right? Your rupiah devaluate, Ya, right? akhirnya rupiah kita harganya turun. After the COVID-19, semua harga naik, Dan ya? bahkan habis COVID-19 semua naik. Correct? Your everything naik. Segala sesuatu harganya naik. Question:
Pertanyaannya, Question. Good times, bad times. How many of you miss a meal? ya jadi dalam waktu yang baik dan buruk, seberapa di antara kita yang kehilangan kesempatan makanan kita atau nggak pernah makan? Ada yang nggak pernah makan? How many of you through the economic crisis, through inflation, go home and there's no food? Seberapa di antara kita yang bahkan di dalam krisis perekonomian yang ada, kita pulang dan nggak ada makanan? Ada Anybody? pernah No, pulang ke rumah nggak ada makanan? we may not have a lot of food. Ya memang kita nggak punya banyak makanan, We may not enjoy a lot of nice things, tapi memang kita tidak menikmati hal-hal yang bagus. but nobody ever went hungry. Tetapi saya yakin tidak ada yang kelaparan di sini. True? Betul? Why? Kenapa? Because God supply all your need. Karena Allah menyediakan semua kebutuhan kita. And we don't thank God. Dan bahkan kita nggak bersyukur sama Tuhan. We forget. Kita lupa. Let's go to Colossians. Akhirnya kita lanjut ke Kolose. I need to change color because this color cannot see from the back. Ya. Colossians talks about God is supreme. Kolose itu berbicara tentang Allah yang maha kuasa, supreme. Okay? Is it correct? Is it correct? Betul? Wrong, huh? Salah. It's actually Jesus is supreme. Bukan Allah tetapi Yesus. Why is that important? Kenapa itu sangat penting? Why is that important? Kenapa hal ini sangat penting? Because depending on which religion, your God, my God can be different God. Ya, karena tergantung dari agamanya masing-masing. Karena setiap agama punya Allah sendiri-sendiri. True? Betul? If you are Buddhist, Kalau kita Buddha, Buddha is supreme. ya Buddha lah yang berkuasa, maha kuasa. Correct? If you are Muslim, Kalau kita Muslim, Allah is supreme. ya Allah yang maha kuasa. Okay? If you are Hindu, Kalau kita Hindu, you are confused. kita bingung. Because they got everything is a God. Karena segala sesuatu itu Tuhan. Elephant God, the Gajah house, Tuhan, the rock is a God. Everything is a ya, God. anjing Tuhan, segala sesuatu itu Tuhan kalau Hindu. Do you know why Christianity very difficult in Indonesia, in India? Tahu nggak kenapa kekristenan itu sangat sulit di India? Why? Kenapa? You said that you go to a village and they never hear the gospel. Ya, kalau kita pergi ke pedesaan di India, mereka nggak pernah dengar tentang Injil. You know why? Tahu kenapa? You said, I introduce you the true God, Saya mengenalkan kepadamu Allah yang benar, Jesus Christ. Yesus Kristus. Oh, Jesus, huh? Oh, They Yesus. take Jesus, put on the same altar with all the other gods. Dan di akhirnya mereka mengambil Yesus, menyamakan Yesus dengan Allah-Allah mereka yang lain. India is one of the most religious country in the world. Ya, jadi India itu salah satu negara yang penuh dengan agama-agama di dunia. Yeah, one of the most religious. Oh, orang yang paling keagamaannya yang paling tinggi di dunia. Because they believe everyone is a God. Karena mereka percaya bahwa setiap orang itu Tuhan. Have you seen their God? Blue color one. Pernah lihat bahwa Tuhan mereka yang warna biru? So it's talk about Jesus is supreme. Ya, jadi berbicara tentang kemahakuasaan Yesus. If Jesus is supreme, Kalau Yesus itu maha kuasa, why are you worried? kenapa kita harus khawatir? Why are you Kenapa following others? Kenapa kita mengikuti yang lain? So watch this, huh? If Jesus is supreme, Kalau Yesus itu yang tertinggi, is Jesus supreme? apakah Yesus yang tertinggi? Is Jesus supreme? Apakah Yesus yang tertinggi? Yes. Ya. If Jesus is supreme, why are you worried about no money? Kalau Yesus itu yang tertinggi, kenapa kita masih khawatir kalau kita nggak punya uang? If Jesus is supreme, why are you worried about sickness? Ya kalau kita mengaku Yesus itu yang tertinggi, yang maha kuasa, kenapa kita masih khawatir tentang penyakit kita? If Jesus is supreme, why are you worried about other people thinking about you?
Kalau Yesus itu kita akui yang tertinggi, yang maha kuasa, kenapa kita masih khawatir tentang apa yang orang lain katakan tentang kita? Okay? Oke? Finally, Pada akhirnya, what is 1 Thessalonians about? jadi 1 Tesalonika ini berbicara tentang apa? This one, now a lot of people talking about this. Ya, karena banyak orang ini waktu-waktu sekarang ini berbicara tentang hal ini. Apa tuh? Pengangkatan. 1 Thessalonians talks about rapture. Ya, 1 Tesalonika itu berbicara tentang pengangkatan. That we will be all caught up with Jesus Christ. Bahwa pada akhirnya kita semua akan diangkat bersama dengan Yesus Kristus. When my daughter Pada saat putri saya was studying for exam, ya belajar untuk ujian, she struggled. dia betul-betul bergumul. I got 3 daughters. Saya punya 3 putri. The first one very smart. Yang pertama itu sangat pintar. The second one struggle with study. Ya, yang kedua itu dia bergumul pada saat dia belajar. Okay? The third one can study but don't care about what people think. The third one is very secure. Yang ketiga ya dia merasa sangat aman atas dirinya. Jadi dia belajar dan nggak peduli juga atas apa yang orang katakan. My second daughter, she's very, very smart but she can't study. Ya, yang putri saya yang kedua itu dia pintar tetapi sangat sulit untuk belajar, So, especially mathematics. terutama matematika. Anybody understand? No. So I try to help her. Ya. I try to help her. Jadi saya berusaha untuk menolongnya. Okay? So the equation is Jadi pertanyaannya adalah stroke 2 hyphenated 1. Don't understand. I don't understand. Studying algorithm, yeah? So she can't study. Jadi dia sangat sulit untuk belajar. She struggle and struggle and struggle. Dia betul-betul bergumul, kesulitan. And then suddenly she said this. Dan tiba-tiba dia berkata seperti ini. This is when she was in secondary school. Ya, ini ada di Secondary school. SMP. Oh, junior. SMP. Oke, SMP. Dia ada di SMP. She's struggling. Ya, dia bergumul. Tomorrow exam. Ya, karena besok mau ujian. She's crying. Jadi dia nangis. Kesian. She's crying. Dia nangis. She said, Jesus, rapture now. Dia bilang, Yesus angkat sekarang. Pengangkatan. Dia bilang. How many of you think that way? When you face a problem, when you are broken-hearted, when your ministry fail, when you owe people money, Jesus, rapture now. Seberapa di antara kita juga yang mengatakan hal sama di saat kita patah hati, ya di saat kita betul-betul bergumul ya atau kesulitan langsung kita bilang Tuhan pengangkatanlah sekarang. Rapture is not about you, okay? Ya ingat pengangkatan bukan tentang kita. Rapture is about Jesus. Pengangkatan itu tentang Yesus. Understand? Ya paham apa? If you are broken-hearted, you want to be raptured, what about those in World War I, World War II? Jadi jikalau kita patah hati dan kita langsung mau adanya pengangkatan, bagaimana mereka yang ada di peperangan? Perangan dunia 1, Perang dunia 1 dan 2. When they were shot, when they are tortured in prison, Pada saat mereka tertembak, ya disiksa, di penjara, and they are Christian. dan mereka orang percaya. How? Bagaimana? Your problem, my problem, nothing. Ya jadi masalah saudara, masalah saya itu tidak ada apa-apanya. Nothing. Ya tidak ada apa-apanya. So don't ask for rapture, okay? Jadi jangan minta untuk pengangkatan, oke? Rapture will happen. Pengangkatan pastinya akan terjadi. It will happen. Ya akan terjadi. When it happen, I don't know. Kapan terjadinya saya tidak tahu. So don't go and read, wow, this person calculate, 2024, January the 6th, you go and believe. Bodoh. Jadi jangan langsung kita mau tahu kapan rapture, kita lihat, ini orang bilang di 2004, ya bulan Januari. Kalau saudara percaya, berarti saudara yang tadi. They're not saying right. People calculate, if you use this, the calculation, and they can give scripture.
Ya, dan dia menghitung ini dan itu dan dia memakai Alkitab ini perhitungannya. 5th of June 2031 will be the day of Jesus' rapture. Ya, jadi di 20 Juni 2031 akan terjadi pengangkatan. Okay? If you believe that, Kalau saudara percaya itu, you are smarter than the Holy Spirit. saudara lebih pintar dari Roh Kudus. Because only the Father knows. Karena hanya Bapa saja yang tahu. Only the Father knows. Hanya Bapa saja yang tahu. Understand? Ya, paham? Rapture will it happen? Jadi pengangkatan akan terjadi? It is a hope. Ya, itu adalah harapan. It's a reality. Ya, dan itu kenyataan. But I don't care Tetapi saya tidak peduli when it happens. kapan terjadinya. You understand? Ya, paham Bapak Mama? I don't care when it happens. Saya tidak peduli kapan. And you should not care when it happens. Dan saudara juga harusnya tidak peduli kapan itu terjadi. Because God never asks you to worry about rapture. Karena Allah sendiri tidak mau saudara khawatir tentang pengangkatan. God asks you to look after what He given you to do. Tapi Allah mau saudara memperhatikan apa yang Dia mau untuk saudara lakukan. Understand? Paham Bapak Mama? If rapture tonight, good. Kalau pengangkatan malam ini, wah bagus. If rapture tomorrow, Kalau pengangkatan besok, good. bagus juga. If rapture 10 years from now, Kalau pengangkatan 10 tahun dari sekarang, I'll be 71. ya berarti saya jadi 71 lah. 71, 71. If it rapture 100 years from now, Kalau pengangkatan 100 tahun dari sekarang, I'm 161. saya 161. Why? Kenapa? I'm a son of Abraham. Saya anaknya Abraham. How many years Abraham live until? Abraham itu berusia sampai berapa Bapak Mama? 175. 175. Okay? So God called him at the age of 75, Tuhan memanggil dia di usia 75 tahun give him another 100 years. dan memberikan dia 100 tahun tambahan. I'm going to live to 175. Saya mau, I am going to live. saya mau hidup sampai Normal. 175. Pasti. Oh. Harus. Saya pasti hidup 175 tahun. I will see many of you go first. Saya mau melihat banyak di antara saudara yang duluan. I'll live to 175. Karena saya yakin hidup 175 tahun. Why? Kenapa? Because I want to see what God is doing through the world. Karena saya mau melihat apa yang Allah mau kerjakan di dunia ini. The problem is, Masalahnya adalah when you listen to people about rapture, pada saat kita mendengarkan dari orang-orang tentang pengangkatan, you become lazy. pada akhirnya kita jadi malas. 2 Thessalonians. Ya, 2 Tesalonika. What's the most famous verse in 2 Thessalonians? Ayat apa yang paling terkenal di 2 Tesalonika? What's the most famous verse in 2 Thessalonians? Yang paling terkenal, ayat yang paling terkenal di 2 Tesalonika. This verse, everyone must believe. Ya, dan ayat ini saya yakin semua orang pasti percaya. It says this, Katakan seperti ini. whoever do not work, do not eat. Siapapun yang tidak kerja, jangan makan. 2 Thessalonians. Why? Itu di 2 Tesalonika. People thought rapture already happened. Rapture coming. If you know rapture coming tomorrow, Jadi karena orang mengatakan, pengangkatan Okay. datang, pengangkatan Okay. datang. Kalau orang misalnya mengatakan, pengangkatan akan datang. okay, let's do it better lah. Let's do it better. Now is 31st August, Ya sekarang Okay. Agustus tanggal 31. September, October, November. Let's say rapture is going to happen on the 15th of November. Contoh ya, pengangkatan terjadi di bulan November tanggal 15. If you know, Ya, ini kita tahu ini. you really believe Ya, dan kita yakini rapture is going to happen on the 15th of November. dan kita percaya bahwa pengangkatan terjadi di bulan November tanggal 15. What will you do? Apa yang kita lakukan? What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Huh? Ya, sit down nicely. Sit down nicely, Okay. Any more?
Hah? Apa? Bapak apa tadi? Hah? Repent. Repent. Okay, repent. Repent, sit down nicely. What else? Enjoying life lah, Pastor. Sell everything. Correct. Ya, nikmati hidup ya, Pastor Ramil. You know what I will do? Tahu nggak apa yang mau aku lakukan? Everything I will sell. Semuanya aku akan jual. Take my family for holiday. Dan membawa keluargaku jalan-jalan, liburan. Forget about church. Lupakan gereja. See the world. Ya, lihat dunia. Why you sit down nicely for what? Kenapa kita hanya mau duduk saja? Sell everything. Ya, jual semuanya. If you really believe, Kalau kita benar-benar percaya, you know which day is rapture. ya kita tahu pastinya hari kapan pengangkatan. You understand? Ya, Hey, listen. ya kita Same, dengarkan. same for you, okay? Ini sama dengan kita. I already told my wife this. Ya, saya sudah beritahukan istri saya seperti ini. I'm going to live to 175 years. Saya mau hidup sampai 175 tahun. My wife shake her head. Istri saya hanya geleng-geleng saja. Orang gila kamu. But I told my wife this. Tapi saya memberitahukan istri saya seperti ini. If I will never get sick, okay? But if let's say I got cancer, that terminal illness, that means must die on, going to die on. Jadi saya yakin saya tidak akan pernah sakit. Ya kalau misalnya cancer. Yeah, let's say I got cancer. Contohnya, ini contoh saya dapat kanker. And the doctor say you only got 3 months. Dan dokter bilang kepada saya, oh hidup Anda hanya tinggal 3 bulan lagi. I'm not going to spend money on medicine. No. Oh, saya tidak akan habiskan uang saya untuk obat-obatan. You know why? Tahu kenapa? 3 months, 3 bulan, go and enjoy. saya akan nikmati. Because you're going to die, right? Karena saya akan kita akan mati. Everything goreng I also eat. Semua yang gorengan saya akan makan. Barbecue, whatever Q, everything I eat. Semua yang ada QQ-nya. You understand? Ya, You're saudara gonna, 3 paham? more months, you're going to die. Karena 3 bulan lagi akan mati. I'm going to die 3 months, God. Why waste time? Ya kenapa menyanyiakan waktu dengan oh aku akan mati selama 3 bulan. You know why? Tahu kenapa? This body Tubuh ini not going to heaven. tidak akan pergi ke surga. Go heaven, Ya, di surga. When I go heaven, Ketika kita pergi ke surga, gak ada babi ya. tidak ada babi di sana. Gak ada babi panggang. Tidak ada babi panggang. Gak ada Napoleon. You understand? Ya, Bapak You Mama must paham. live life with the blessed assurance that no matter what happened on this earth, you are going home. Ya kita harus hidup dengan berkat kepastian bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan kembali ke surga. So watch this. Jadi kita perhatikan ini, Don't be lazy. jangan malas. As long as you are living on earth, Selama kita masih di dunia ini, work very, 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 very hard. bekerjalah keras, dengan keras. Christianity is not a lazy life. Kekristenan bukanlah kehidupan yang malas. It is a stress-free life, not a lazy life. Ya memang ini kehidupan yang free, yang bebas, tetapi bukan kehidupan yang malas. Listen, I am busy. Saya sibuk, I work. saya kerja, I'm working. ya saya sedang You're sitting bekerja, down there. saudara duduk, We are working. ya kami bekerja, You understand? Work very hard, bekerja dengan keras, but no stress. ya tetapi tidak stres. Understand? Ya, paham? I got no stress. Ya, saya tidak mempunyai stres. I only need to get this fellow working. Ya, saya hanya tinggal Still not working. membereskan ini hidung saya yang sebelah kiri. Clear? So watch this. Ya, kita perhatikan ini, Bapak. See why the Bible is arranged this way. Sekarang kita tahu kenapa Alkitab ya mengaturnya dengan cara yang seperti ini. You are safe. Karena kita diselamatkan, You are struggling with your sin. memang kita masih kesulitan bergumul dengan dosa, You must know your new creation. dan kita menyadari kita ciptaan baru, Stay away from the law. dan kita menghindari hukum Taurat, Righteousness by faith. kita memegang kebenaran oleh iman, You are seated with Christ. dan kita duduk bersama dengan Kristus. You don't need to worry Kita nggak perlu khawatir,
Because you can do all things through Christ. Karena kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus. God will supply all your needs. Karena Allah akan memberikan semua kebutuhan kita. Not according to the economy. Ya bukan berdasarkan perekonomian, According to His riches in glory. tetapi berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Why? Kenapa? Because Jesus is supreme. Karena Yesus itu yang tertinggi. And when everything we have done, Dan apapun yang sudah kita lakukan, we have a blessed hope. kita mempunyai berkat harapan. Why is this blessed hope? Kenapa ini disebut dengan berkat harapan? That we will be with Jesus forever and ever and ever. Karena kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. But while we are still waiting for that day, Tetapi di saat kita menunggu waktu itu tiba, we work very hard. kita bekerja dengan keras. Why? Kenapa? For the glory of God, Untuk kemuliaan Allah, not for ourselves. bukan untuk diri kita sendiri. Isn't this? You see your life journey? Ya, kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. This is your life journey. Inilah kehidupan perjalanan kita. That's why the Holy Spirit arranged these books in this order. Itu kenapa Roh Kudus sendiri yang mengatur susunan Alkitab kita seperti ini. But the Apostle Paul wrote these 2 letters first. Tetapi menurut kehidupan jurni Rasul Paulus, dia menulis 2 surat ini terlebih dahulu. He talks about rapture first. Yang berbicara tentang pengangkatan terlebih dahulu. Then he talks about sin. Dan dia berbicara tentang dosa. Romans was somewhere in the middle. Ya, Roma itu di antaranya, tengah-tengah. Understand? Ya, paham Bapak Mama? That's your journey. Inilah perjalanan kita. Amen? Amin. Let's go for your coffee break. Kita istirahat sejenak. And we got 20 minutes, so please enjoy yourself. Jadi kita punya 20 menit, kita bisa nikmati waktu istirahat.